mewarisi ilmu Quran. Wah, karena sering mainkan satu gang sebelahan gini. Wah, diajari ngaji itu nggak bisa lipat tak ya. Wis dirungokno wae. Di arti ini maknai, nanti lama-lama kamu bisa mengartikan semua. SMP, SMA, 3 tahun, 4 tahunan saya. Sing urut yo, itu. Baru 2 kali ini saya di shopping. Yang satu dari pihak PLN Surabaya. tahu kok, KPR listrik. Dapat bantuan. CSR. BLT. CSR. Corporate Request reguler. Sosial. Dapat bantuan untuk apa namanya? LRT. Ya di juga. Di shooting. Nggak tahu kalau masuk di apa namanya itu di berita-berita fokus gitu. Oh, iya. Diajak Indosiar. Oh. Ya mlebu nek ngajak Indosiar. Ngaji dari SMP, Mayu bisa, melayu rono. Wajan bawa Quran itu jalan kaki sampai ke depan. Bawa apa? Itu anak dulu, ngasih bagus. Saya turun lakon belum tergugah. belum terbuka. Artinya bagaimanapun juga kalau apa namanya, hati kalau Gusti Allah memang belum mampu, enggak. Jadi pada waktu itu sebenarnya sudah ada kesempatan, cuman kita belum terpengaruh atau terbawa arah ke sana. Hebatnya lagi, walaupun hujan, dia itu ada jalan kaki. Kan? Iya, hujan apa? Jalan kaki ya pada waktu itu kalau kita masih ya lumayan jauh ya, lumayan jauh sebenarnya. Tapi ya kok segitunya gitu loh. Jadi hujan-hujan bawa payung malah itu Bawa Quran sampai Kak. pada Enggak jadi penghalang. Pakai sandal kaki dikeluntung. Pacuan kuda itu banjir. ya pacuan kuda itu Pacuan kuda banjir, saya di Petemon itu. Jadi kalau enggak di letting atau apa gitu, saya kasihan sama ibu saya. Ibu saya kan pakai sewek. Gitu loh, enggak bisa kalau dijeceng gini kan khawatiran banyak orang yang merangsang. Jangkrik di kono. Lailatul Qadar buyar, tapi beliaunya itu masih komunikasi. Tapi saya sebenarnya mau ngikut, tapi nggak kuat, kantornya itu nggak kuat. Kayak memang belum saatnya, masih belum saatnya. Tapi pada hakikatnya anak-anaknya cuma dikasih garis besarnya aja. Garis besar. Pelajari aku. Jangan dibaca, kalau dibaca maksudnya itu Gimana? gimana dalam arti itu nanti dengan sendirinya nggak tahu ketemu ayat keberapa, surat keberapa, tiba-tiba itu kita sudah berubah. Kita nggak tahu tapi orang lain yang tahu. Kok beda kayak Ya. beliaunya ini kan juga nggak sadar kalau ada perubahan itu dia nggak sadar. Tapi sebenarnya sudah masuk apa ilmu kayak apa itu dia sudah nggak sadar. Masuk. Kemudian tidak minum putih ya. Mabura-mabura maru kok. Itu kan kok perkutut besar. Iya, perkutut kita jual lah, bukan. Dulu orang sini banyak yang mau ke tempat saya, hanya beberapa orang yang tahu. Tapi kalau tahu itu enak gitu ya. Saya malah senang bisa membuka ajaran baru gitu, ajaran baru yang di sini. Selama ini kan pengajiannya kan hanya syariat aja, mungkin belum sampai meningkat ke hakikat korektor. Tapi kalau sejatinya ngaji yang betul ya di makna yang sesungguhnya itu beliaunya langsung mengupas, tidak melihat harus ini belum kelasnya, ini belum waktunya, enggak, beliaunya tak lihat ini ngajinya itu langsung terus. Makanya kan tinggal jenengan bisa konsentrasi atau apa, barangkali beliaunya keceplosan langsung omongan tadi jenengan kandung diam-diam di luar Anda lakukan
apa yang diomongkan dia. Suatu hari mungkin ya nggak bisa langsung, memang lambat laun pasti ada suatu perubahan. Yang hebatnya itu tadi apa yang jenengan omongkan. Ya kemarin itu aja sudah ada semacam ya nggak tahu ya, tiba-tiba kok begitu bapak saya memberi wangsit, sudah anak suruh mengumpulkan semua, jalankan perintah Allah dan apa ya, wariskan ke keluarga atau Cucu-cucu. teman-teman cucunya itu untuk menerus. Nah sudah saya bilang gitu, saya sudah ngitung 11 hari. 11 hari setelah itu habis lebaran. Lah habis lebaran itu semua habis diomongi bapak saya itu masuk ke ruang itu loh, ruang tunggu itu saya kumpulkan semua, saya bilang jangan kaget, persiapan nanti setelah habis lebaran. Ya habis lebaran itu pirang hari kok, 3 hari ya? Iya, 3 hari setelah 3 hari setelah lebaran saya datang sana sungkem besoknya. Ya sungkem nunggu saya, itu nunggu aku Pak. Nah, nunggu ku lho anu Bah. Jadi kalau lebaran kan Peluk sepi, sama saya. masih sepi, kamu masih sepi Pak. Begitu Sabtunya itu banyak orang yang datang, orang kampung-kampung kan baru mudik kan, banyak yang datang. Malamnya depan rumah saya itu juga ada anak indigo apa Indihome ya? Indiko. Oh, indigo. Indomie. Lah malamnya itu ada para apa namanya, ada para ulama atau apa gitu dengan pakai serban, pangeran Diponegoro gitu loh. Ada enam berbaris dua-dua gitu. Menuju ke rumah saya. Malamnya ada yang balik. Nah, saya udah bilang besok Sabtu ini sudah persiapan. Ini Jumat ya. Ya pas Jumat ya aku datang. Iya, pas Jumat sama Jumat pagi, Jumat Siang. siang. Nah, Siang menjelang sore. jam 9 saya pulang ke sini, ambil pakaian, ganti, kan belum salin loh, belum buat besok gitu. Tiba-tiba hujan, aku nggak jadi, besok kiai. Nah, mau berangkat ditelepon sama kakak saya, cepet jajar. Bapak kritis. Langsung saya ke sana, saya nggak sadar dari sini langsung ke sana itu sudah nggak lihat kiri kanan, langsung arah ke sana. Saya itu heran di situ, sini loh sama sana 5 menit, waktunya tuh 5 menit. Padahal kalau Nggak di tempo sadar. umumnya Ya, 1 Ya, jam. bisa 1 jam. 1 jam. Saya tuh kaget, HP saya tak lihat tuh, SMS masuk, telepon masuk itu loh, kakak saya telepon, ya toh, sampai saya sampai sana, nggak masuk akal, 5 menit. Begitu di sana sudah ada palang merah, pas jam 10. Memang dia minta jam 10. Enggak sesuai kehendaknya. Waktu itu di RSAL itu nggak mau dulu, itu masih puasa. Ya jam 10. Tapi semua main dikumpulkan. tingkatan batin dengan saya. Jam 10 dikumpulkan, jam 10 siangnya. Jam 10. Jumatnya ketemu saya sudah tahu bahasanya. Risalahnya tak teruskan. Si Are tak teruskan, tak usah khawatir sih, tenang. Waktu udah bahagia ya. Wes. Itu memang muridnya yang dikadang-kadang ya saya yang paling dimanja, Ya, paling dikagumi, paling dimanja. istilahnya ada playback Pak. Jadi kalau Bapak saya kalau mengajar itu ada pertanyaan yang tidak dimengerti. Itu dianya Gus Santan ini selalu bertanya ini. Kalau yang lain enggak. Di Kodawo, jadi dia bilang ya ada dipelajari ya. Tapi apa yang dia nggak ngerti, nggak diomongkan, nggak ditanyakan gitu. Tapi kalau Gus Santan ini tanya terus. Oh iya, aku Kritis. kritis, ora aku. Ya playbacknya kan ya kayak gitu. Jadi komunikasi jalan terus Pak. Lah kalau yang lain kepingin gini, ya dia nggak tahu, dia nggak tanya. Ya, toh. Tapi kalau Gus Anton ini dia tanya. Saya "Pak, termuda gini." sih dulu. Ya, termuda. Saya SMP, terus SMA, mereka sudah pada kerja, punya istri. Rata-rata Cuma masih 8 kepala orang. 30 ya. Iya. Rata-rata kepala 30 masih. Iya, rata-rata 30, saya masih 19. 30, 40.
Saya masih 17, 18. 17, saya masih 9 tahun waktu itu. Iya, mana. Ya Dulu hikmah. ada teman saya juga teman SMP itu namanya Budi, almarhum juga, semoga diampuni segala dosa-dosa. Saya sering ke Sebagus itu rumahnya Budi itu. Lah teman saya Budi ini juga rencana dulu itu kalau di sekolah itu bagi sama Gus. Gus ini kan loyal, jadi kalau bawa duit itu pasti selalu lebih. Berapa teman itu pasti ditraktir sama Gus. Nah Budi ini kepingin seperti itu. Kepingin seperti itu, tapi anunya itu enggak mencukupi, wasannya enggak mendukung. Sebenarnya niatnya juga bagus. Lah, pada waktu beliau ini ngaji di pertemuan lewat Sebagus kan saya tahu. Saya di kereta itu sama Budi. Lah, enggak tahunya pada waktu dia mau ke Kediri, dia ngajak saya. Saya enggak mau, enggak lah. Kok enggak enak di hati, kok enggak enak gitu loh. Balik lagi ke rumah, ikut aku, temanku ini mau melahirkan gitu. Ya kalau jangan sekarang, besok aja bilang gitu, dia enggak mau. Akhirnya apa? Dia berangkat sama temannya sampai di Krian, ya kehendak Allah atau apa takdirnya dia datang. Kecelakaan truk gitu. Jadi temannya itu ya mohon maaf separuhnya udah hilang. Meninggal yang temannya. Dia masih hidup tapi dia masih melihat temannya itu. Depannya apa? Udah berapa tahun yang lalu. Jadi dia meninggal jam 2, kejadian jam 10. Apanya Budi sing luka? Dodo itu. Ya kemungkinan seperti itu. Jadinya apa hantaman truk yang rumahnya. Jadi dia masih hidup, temannya udah meninggal. Begitu di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit Menjangan, rumah sakit Sidoarjo jam 10, jam 2 nya udah meninggal. Itu yang jadi kalau mungkin masih hidup, mungkin beliaunya mungkin kalau melihat kita ini ya mungkin. Saya sering ada kerjaan proyek saya kasihkan, ada proyek kan ini saya kasihkan. Dulu kan juga proyek saya proyek. Saya kasih kerjaan borongan. Mungkin ini kan silaturahmi. Ya, cuman di sana tidak ada ajaran untuk ayo ngaji, saya membujuk dia itu nggak bisa. Dari SMA itu nggak bisa. Teman sekolah juga. Ngikuti saya. Sekolah di mana? Di Antartika. Aku ikut ya. Iya, ikut kan. Di Antartika juga. Satu angkatan. Iya, satu angkatan. Satu angkatan SMP-nya. Biayanya di Gigi. Di Gigi kan kalau saya kan nggak level Pak. Di Antartika kan banjiran. Nah, Antartika itu kan pelosok. Wis kaono penduduke. Antartika. Kutub Selatan. Bro kepala sekolah. Bocone yo singa laut. Bro kepala sekolah Antartika aku diucut iki. Wah, ini merebakkan nama baik Antartika ini. Riwayat malam itu nggak tahu kalau sholat malam, sholat duha telat. Kalau pulang ngaji dulu saya di rumahnya abahnya beliau. Abah Marsikan jam 2, kadang setengah 3. Mulainya Pak Doisa. Betul. Doisa. Orang-orang ini udah pada pulang jam 10. Saya bertahan terus tiap hari sampai 4 tahun mungkin. Durasi 4 tahun itu ahli penafsir Quran. Oh, ngajar itu. Ya, ahli nafsir Quran. Bisa dengan sendirinya. Yang beliau mencetak saya sebagai mufassirin kan. Akhirnya dapat referensi dari beliau untuk membaca Miko. Membaca Miko ini satu perguruan dengan Abah Marsikan ini. Baru tahu keluasannya. Kalau kita nggak terjun ke dunianya beliau ya nggak ngerti luasnya ilmunya. Dulu saya pernah diingatkan sama ibunya ini, istrinya Abah Marsikan ini. Nah, deketin terus apa? Ilmunya kata deketin terus. Saya deketin terus. Ben kewarisan itu nanti, deketin terus, deketin terus. Wis tak, gua ibu. Ya
dia sekolahnya beliaunya kan mesti bareng saya Pak. Sekolah mesti bareng saya. Jadi ibu saya sama maminya itu ya baik juga. Sama maminya Gus ini baik juga. Jadi Satu kampung. mumpung dekat rumahnya kan gitu loh, nanti suruh packing terus dari Afrika. Tapi lama-lama ya memang itu tadi apa yang disampaikan tadi akhirnya diomongkan juga. Jadi kita nggak tahu omongan yang seperti apa kita nggak tahu. Tapi Gus ini langsung peka atau apa ya mungkin direspon sama Gus. Kalau saya masih sekedar melihat aja, tapi kena angin itu. Ya, kenapa? Dulu saya ditugas, iling no harus tugasmu ikut tuh, gitu. Tak petu ikut dolan terus wangel. Sampai datang merupu sebelum misa itu datang dan ketemu ini. Oh ini pulang sekolah gitu wes lucu. Iya, rumah kayak terminal. Masuk 10 menit, keluar 3 jam. Pulang lagi 5 menit, keluar lagi 2 jam. Rumah kayak terminal. Ini kan bagian silaturahmi, mengingat saya kalau meneh sing tak sambangi beliau, ya adanya putrane beliau itu sebagai apa titisan genetike. Nah, besok kita sama jamaah yang mau ikut, ayo cikal bakal Gus Anton dari situ ya kita ziarah, silaturahim ke beliau, nah, itu ziarah. Memang cikal bakal. Beliau kalau ngajarkan Quran itu satu, nafsiri Jawa, kendelan aku. Nah, beliau itu hati-hati buka Quran, aku curculan, sanggri hafal, kendelan saya. Oh. Ya, tapi seneng kalau lihat saya kendel gitu ya seneng. Pokoknya ojo keplecuk li, nggih ngono ya. Ojo keplecuk ya ton, nggih mboten, Pak. Saya Sekarang itu masih belum ada ngaji itu. Jadi kita membaca satu surat, bahasa Jawanya diartikan dulu, wah, jarang. kemudian bahasa Indonesia dulu. Dulu ini nggak ada. Di rumah bahasa dulu mesti 2 bahasa dulu, biar bahasa Jawa dulu apa yang nggak paham bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesianya, kemudian dirangkum jadi satu sama bapaknya, dipecahkan satu-satu. Ini maksudnya dipecahkan, ini maksudnya ditafsiri. ini. Jadi seluruh dunia isinya Quran semua. Jadi paham. Jadi enak. Ya kebetulan saya ini saat belajar dulu menafsiri Al-Quran itu nggak keliru guru. Kebetulan begitu, alhamdulillah. Dulu sering dolan ke dia kan karena teman sekolah SMP. Akhirnya kok dilihat saya ini ada potensi mengerti Quran, terus didekati. Dekatin, diajari, mau diwaris itu, terus ibunya beliau ngomong kalau deketi terus. Ya saya tiap hari mendekati loh. Kenapa? Tapi semua yang diwariskan oleh Bapak saya itu ya satu itu ya. Setiap habis subuh itu dibaca 13 kali. Sampai sekarang juga saya baca. Ya partun apritan ini izin Ya. Bismika maturi mungkin baca itu 13 kali setiap subuh. Itu yang saya baca sampai sekarang. Semuanya. Kami tidak tahu. Andalanya ya surat ler dengan surat tahajud. Surat ler tahajud dulu. Ler tahajud 100 hari kamu harus. Apa yang kau minta? Itu diijazahkan ke saya ijazahkan ke anak-anak. Apa yang kau minta? Surat ler tahajud. Jangan sampai lepas. Salah satu yang vital ya seperti ini. Ya, itu rahasia kan kita. Nah, itu rahasia ini kalau kita memang mau niat mau melakukan, ya setelah kita kantongi. Suatu hari kita melakukan gitu, seperti itu. Nah itu ya sama seperti itu. Beliau aja suatu hari pasti ada keceplosan omongan dan tidak akan diomongkan ke setiap orang. Hanya tertentu aja. Mungkin kalau ada saya aja diomongkan ini. Kalau nggak diomongkan ya nggak dapat sampean. Jadi ini harus diomongkan ini tadi. Ini yang perlu dirangkum ini. Surat lahir tadi apa? Lahir tahajud juga terus dibaca berapa kali? 60 hari, 40 hari ya itu. Terus suatu hari pasti. Itu nggak boleh putus. Kalau putus dapat 30 hari putus balik nolak. Saya gagal semangat terus akhirnya berhasil.
muliakan diri kita, wah itu dimuliakan betul. Ya. Kuncinya ada di silaturahman itu. Iya. Silaturahman. Kalau saya ngomong sendiri, kita nggak, kalau baca aja kita nggak tahu makna dan isinya seperti biasa. Tapi kalau kita tahu arti dan sungguh dahsyat sekali. Dahsyat. Dan beliau sebelum almarhum itu memerintahkan ngomong ke anak-anaknya bahwa sholat itu jangan dijadikan suatu kewajiban. Tapi anggaplah kamu suatu mengadu ke Gusti Allah. Iya, sudah berhadapan, komunikasi. Bisanya berkomunikasi dengan sholat. Nikmat sholat itu tadi. Nikmatnya. Jangan dianggap bahwa sholatnya ada kewajiban. Kewajibanku sih rada kepeksa kepeksa. Tapi kalau sudah nikmat hobi, itu sudah tidak menjadikan terpaksa dalam diri kita. Di atas kewajiban-kewajiban. Karena kita komunikasi benar. Betul. Seperti kita puasa ya. Puasa kan menahan Diri. lapar dan haus ya toh. Masih lapar gitu. Ya kita akan mendapat lapar. Tapi kalau kita mengartikan bahwa nikmatnya lapar ini itu sungguh. Nah ini kan ketemplean. Kan nggak pakai sampel. Ya. Ora gak ketemplean sampelnya metu. Waduh. Ini ketemplean ya. Enggak jamin nanti tunggu jamin. Pemitan nanti. Saya itu hebat ya. Baru menikah itu hanya saatnya sunatan, kok tiba-tiba saya tergugah. Saya dulu punya teman sekolah yang baik sekali. Kalau di rumahnya sana, saya juga bingung, lupa atau antara lupa dan ingat. Karena pada waktu menikahnya saya juga datang, saya datang ke rumah Minya. Oh rumahnya di Menganti, rumahnya blok apa ini. Oh, langsung saya ke sana. Nah ini berkesinambungan sampai sekarang. Karena saya kehilangan pada waktu berapa tahun. Iya. Akhirnya saya kehilangan jejak. Aku nang Jakarta. Ternyata beliaunya masih gencar untuk mengajarkan itu tadi loh. Begitu hebatnya. Sedangkan yang lain-lain itu masih belum bisa. Kendu. Cuman ya gitu dalam kehidupannya mereka ada suatu kemajuan dan kok Mas Lola itu sudah jadi dua jeragan, satu jeragan kerupuk, dua tukang las, jeragan las sekarang itu, dua perusahaan, semuanya pada mapan semuanya yang ya mantan anak buah saya alhamdulillah. Ya itu kan dengan sendirinya kan tergugah dengan apa yang diomongin dari lisannya tadi. Yang senang membawanya, ya doa. Apa yang kita omongkan. Pokoknya murid-muridnya itu jadi semua. Nah, Yang nyolok ya Terus ini saya. bahayanya apa yang diomongkan terjadi. Apa sih itu kocar terus itu. Nanti malam beli tahu tek, udah beli tahu. Iya udah duit soalnya. Saya melihat orang itu semakin gini aja. Satu hari kalau ngomong kehabisan ngomong atau apa gitu, Mas tolong strategi ngajinya diperbaiki, di sekolah saya diperbaiki. Saya bolak-balik gitu, teman saya ajak ke rumah itu tidak gitu aja. Setelah omongan saya kenalkan, minta tolong ngajinya diperbaiki. Saiki wis tuwek baru krasa. Baru terasa. Aku tak lakoni biyen. Si ariku ilmu nempel dhewe to. Si arep. Gusti Allah sing bakil nggih. Semangat dari remaja belum nikah. Punya jamaah itu sebelum nikah. Semangat. Hebatnya beliau yang termuda. Termuda. Kalau kita dapat ilmu pada waktu usia tua, kita akan terbatas dengan tenaga. Iya, tenaga kita, waktu untuk jarak jauh aja gitu. Dan waktu itu beliaunya sudah pindah di Waru. Iya. Pindah di Waru, di rumahnya mama. Naik sepeda. Naik sepeda datang ngaji ke Tiap hari. Hebatnya di situ. Tapi kalau orang nggak dibuka hatinya, dia nggak akan datang ke sana. Pastinya nggak. Tas itu membawa tas ini ransel isi Quran, isi hadis. Nasi. Pernah pernah dicegat karena nggak ada SIM ya, cegat polisi itu nggak ketilang-tilang itu gara-gara diperiksa tasku itu isinya Quran, gak wani kabeh. Sampai diantar sama beliau polisi itu. Umurnya berapa, Dek? 18 tahun, Pak. Wis ngaji ya Pakmu yo ngono ae.
Itu umur 18 itu semangat ngaji. Jadi waktu gelendai ono narkoba orang-orang itu, wah, aku digelendai sini Quran hadis itu. Wah, selamat terus tanpa ada SIM ya. Selamat terus, malah pernah disangoni sama komandan polisi sing nanggone hilang itu. Saya mereka baik. Ya, enggak ngawur. Hah? Anak pesantren iki. Wes. Ngaji saya tuh. Dulu ya alhamdulillah loh anak buahnya Gus yang masih menangi almarhum. Iya. Mungkin masih ada 1-2 pertanyaan yang disampaikan ke almarhum masih bisa. Iya. Tapi yang pertanyaan-pertanyaannya yang vital-vital tahu rasanya. Ya, wis. Ada hikmah semuanya ini dalam suatu peristiwa. Minum. Aku Dan akhirnya kan minum di syuting ini. apa namanya, Buat kenang-kenangan. Iya, hidup ini indah. Pada saat remaja saya benar-benar disibukkan amar ma'ruf nahi munkar. Benar-benar disibukkan belajar ilmu. Alhamdulillah si remaja itu. Sampai pada tahap jadi senang sekali kita mengerti ilmu tajwid, ilmu Al-Quran itu. Senang sekali. Jadi senang terus akhirnya ingin mengamalkan terus. Banyak teman sing sampai datang. Saya pelajari, berusaha untuk mau untuk dilaksanakan, tapi dulu siarnya saya masih keras. Karena belum mengetahui tasawuf betulan ya, asal bisa nerjemah Al-Quran, nafsiri sedikit-sedikit, tapi masih keras. Belum indah-indah betul, belum. Cuman berusaha untuk baik itu. Akhirnya banyak guru-guru yang ngajarin kita tasawuf, tauhid. Karena berawal tumbuhnya ilmu tafsir itu dari beliau, Abah Marsikan. Ya bapak saya ngomongnya agak beliau. Kalau yang lain-lain enggak Alam. Ngomongnya persis apa yang dia omongkan pada waktu ngajar, pada waktu seperti bapak saya los langsung. Itu dengan Dulu kalau masih hidup sendiri. jamaah-jamaah mesti tak hampirkan ke situ karena salah satu guruku kan masih bisa disambangi ya itu. Nah, karena sekarang kan sudah tiada mangkat. Jadi ya wis cuman putranya beliau ini kan nak cara ning ngono idune tok. Ngaji gak entos gak tahu idune tok. Lho ngono sih sok ngajar Quran. Nah, ini idune. Bapak tanya terus saya. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Karena Mbak ya ini bukti Pak. Penyesalan itu ada di akhir. Akhir. Kenapa kok nggak beliaunya kalau dari awal aja seperti beliaunya ini? Padahal buktinya beliau berilmu dan ahli mufasirin tafsir itu, buktinya ya ada di saya ini, saya jadi ini buktinya. Bukti, nggak bisa disangkal. Banyak orang-orang di sana, di kampung saya sana kan yang menanyakan, oh hasilnya dari Abah Marsikan ini. Nah, dulu muridnya cuma sedikit kok, 8 orang, nggak banyak-banyak. Yang kedua, istimewanya beliau ini sama dengan bapak saya yang kedua loh ya. Yang pertama kan cara mengajarnya. Cara mengajarnya los, tidak pernah kehabisan materi. Oh, nggak pernah habis materi. Los. Karena apa? Memang dari Al-Quran hafal. Ya toh, sama dengan beliaunya ini. Beliau mengajarkan los. Seminar di mana di Tuban. Sunan Bonang itu juga los. Di Malang di Universitas Muhammadiyah pun juga los. Lancar. Kayak tidak kehabisan materi. Bahkan di Tuban itu 3 jam nggak makan, nggak minum, ngomong terus saya sampai kewalahan ngantuk gini sama ini. Hebat, nggak kehabisan materi. Karena apa? Banyaknya yang beliau tahu gitu loh. Kalau kan ilmunya terbatas, paling hanya 2 jam, 1 jam, 2 jam aja maksimal, berhenti. Tapi beliaunya 3 jam, jam 9 sampai jam 12. Saya tahu sendiri, Pak. Tanpa Artinya, bayar. Iya. Akhirnya pulangnya, bos lapar, bos. Langsung diajak makan saya. Hebatnya di situ, kalau lapar langsung diajak makan. Hebatnya gitu. Iya, lapar jak melayu ya tambah. Yang kedua, yang hampir sama dengan bapak saya, harus sebako beliau. Jadi sama orang itu nyanyo seperti itu. Jadi Sama dengan beliaunya ini tidak merasa kehilangan, cuma suatu hari pasti bertambah. Ini ya, sama dengan bapak saya. Bapak saya kan ada sodako, anak yatim ada. Kotaknya beda Pak, untuk masjid juga ada.
untuk apa namanya untuk sekolah madrasah itu juga ada. Jadi ada anak yatim, ada untuk apa namanya untuk kurban itu ada, terus untuk pembangunan berbaginya di setting di situ itu. Jadi beliaunya itu banyak kotak-kotak yang diinfakkan seperti itu. Ya tak lihat-lihat seperti beliaunya ini sama cuma bahasa masuk kotak disalurkan. Nah, beliaunya ini langsung ke usernya, langsung yang bersangkutan langsung terima. Nah, itu doanya tadi yang mempengaruhi itu tadi. Ya memang berawal ada yang ditiru, punya sifat, ada yang ditiru. Kita belajar ikhlas susah. Jadi kalau beliaunya ini kalau saya mau belajar ikhlas di sini sangat susah sekali saya. Belajar ikhlasnya yang susah saya belajar dari beliaunya ini. Rahasia ikhlasnya kalau beliaunya kepelucut ngomong loh rahasia ikhlas seperti ini loh ini baru saya contoh. Selama ini belum pernah mengatakan rahasianya ini belum mengatakan. Ada segudang rahasia yang ada beliau punya ini Pak, cuma nggak pernah diutarakan. Ya untuk saya sama di sini ikut tak tentuin satu hari nanti bongkar. Ini loh rahasia ikhlasnya seperti ini. Kalau rahasia ikhlas sudah tahu sama dunia itu. Karena ya, gitu. Agama yang dikonsentrasikan. Kalau kita memikir dunia, agamanya yang tertinggal. Ya, yo. Kalau ibaratnya bapak saya dulu ngomong, wong tuku sapi itu katutan tali. Ya, ada sumbernya. Wong tandur tari kedutan juga. Nggak dari mungkin orang tuku tampar katutan sapi. Nah, itu maknanya kalau kita memikir agama dunia kita kan. Dunianya ikut leh. Nah, semua itu ada yang dicontoh, Pak. Ada sumber daripada itu. Anaknya beliau ya mesti ngerti wejangan. Nah, itu. Nah, itu dari semuanya situ kan kita memaknai apa. Maknai. Ya, sampai sekarang pun saya yang susah ilmu dari beliaunya ini ya kan. Anggap aja ini warisan dari almarhum bapak saya. Iya. Ilmu ikhlasnya belum diutarakan. Ini yang susah itu. Ranggondeli. Minta kodokin ya. Nah, iya, dulu itu pernah bapak saya itu ambil pensiun, diambil orang pensiunnya. Sudah diikhlaskan. Diikhlaskan. Ya, wis, tapi suatu hari jam 12 malam ada propos datang mengantarkan uangnya bapak. Pak, uangnya nggak hilang kok, jadi seperti itu. Tapi nggak tahu uangnya hilang juga apa tidak tahu. Ini katanya bapak saya sudah diikhlaskan, bukan uang saya. Kalau uang saya pasti diantarkan di rumah. Nggak tahu jam 12 kok ada yang mengantarkan, nggak jadi hilang. Iya. Tapi kalau kita nggak terima kan pasti marah-marah. Ya. Okay. Loh, ini uang saya belum saya ambil kok sudah diambil orang kok bisa gini. Tapi sama bapak saya sudah ikhlas. Itu yang dulu zamannya dulu saya kecil itu ikhtiari beliau itu luar biasa yang nggak bisa dilakukan orang sekian. Beliau ini sudah pegawai negeri ya di RSAR. Kalau pagi sebelum masuk kerja gitu itu jual minyak gas. Ya, itu malah dikasihkan. Kadang ada longgar itu jual balon anak-anak itu, saya karbitan itu. Betul. Ada anak tak mampu itu dikasihkan, kadang batinnya nggak ono. Karena nangis gitu loh Pak ceritanya, nangis terus orang tuanya nggak punya duit. Kasih. Zaman segitu kan 25 rupiah kan berat loh Pak, berasnya aja masih 125 1 kilo ya toh. Beras itu 125, bensin sama 100 bensin 75 60 gitu ya, 1 liternya itu. Itu kalau anak itu minta, sedangkan orang tuanya nggak bawa duit, dipukul itu anaknya itu. Ya bapak ibu aja dipukul dikasih seperti itu. Ya itu ya rugi kalau dipikir, tapi sedekahnya begitu. Nah dulu cerita aku eling ton aku dodolan plebungan nggih. Saya imut bang. Apa bati nak diraga? Enggak, cuman sak dermo nglampahi. Itu siarnya beliau itu cuma bawa sepeda itu sama suatu saat pernah di mana Kodam itu masih jualan itu anakku masih kecil. Wah, terus akhirnya pensiun. Saking nggak tegone beli itu yang masih umur 2 tahun akhirnya oh iya susu tak suruh minta dilepas karena dia nggak tahu anak saya yang terkecil. Bilangnya begini, iya bilang sama Papa Anton makasih ya kok iso ngerti. Jangkrik aja. Tahu namanya Papa Anton dari ya itulah. Karena beliau itu kadang-kadang itu bukan mencari duit, untuk mencari amalan untuk menyenangkan anak kecil-kecil. Nah itu, kadang-kadang ya nggak ada untungnya, tapi itu saya berpikir keras. Iya, nak rezekiku urusannya Allah.
gak akan ketukar. Yang penting itu dharmanya kita untuk bisa baik. Nah, itu bagaimana? Makanya satu beliau tuh mengerti Al-Quran itu luar dalam. Luar dalam. Tidak pernah menghina orang. Apa? Diam satu. Jadi yang mendengarkan ini benar-benar dia al-tirakat di dalam dirinya. Yang mendengarkan ini satu betul. Itu beliau. Ya itu yang saya contoh sampai sekarang ini. Makanya ada prasasti di dalam diri saya yang saya teruskan. Itu yang saya contoh. Saya dulu enggak merokok, Pak. Gara-gara bapak saya itu ada orang ngaji bawa rokok, dan ngasih saya rokok, Pak. Kan kasihan orang tua kalau ngerokok terus kan kasihan gitu. Jadi meneh. Iya. Manfaatno iku jeneng. Walah, Pak kira kasihan. Dulu saya merokok, beliaunya belum merokok. Belum. Saya kenal beliaunya ini waktu gelombang kedua, mengundang anak saya Kitan, anak saya pertama Kitan, baru saya undang. Saya ingin mempererat lagi, wong ini teman lama CS Plek gitu, harus putus hubungan, nggak bisa yang lain putus nggak masalah, tapi kalau Gus Anton ini jangan sampai terputus, kita akan kehilangan, kan terputus jaringannya ini kan susah komunikasinya, karena sesuatu yang istimewa ada di beliau ini keikhlasan ini, belajar ilmu ikhlasnya ini. Jadi dia beliaunya ini nggak pernah gandoli atau apa, ini kan dari dulu PN seperti itu, istilahnya kayak gitu. Ya ini yang susah didapat dari orang lain gitu. Jadi kalau ada ngaji-ngaji beliaunya mau menyampaikan itu direkam, itu bagus sekali itu. Saya masih sekarang ini belum diberitahu rahasia seperti apa, belum ditahu. Kan dia musuh sama saya kalau dalam ini pengajaran ini, dia musuh sama saya. Oh, saya ini sebentar lagi mau ngajar ke Arab Saudi, nggak enak sama beliaunya ya. Nah gini, kalau Gus Anton ini ngajarnya sampai tingkatan makrifat, masih jauh di bawah saya. Apa? Saya maksiat dulu. Keren ngajar ini. Di Mas kabeh tegang ngono. Saya ini kan anaknya beliau ngono tadi. Otomatis ilmunya tinggi saya. Kalau Gus Anton sampai titik makrifat toh, orang apa setinggi makrifat? Ya, saya di atasnya itu maksiat. Saya ajarkan unsur kenikmatan. Jadi kalau ada beberapa orang sih dulu waktu Lailatul Qadar itu sudah buyar gitu ya, ya tiduran. Iya. Tiduran di musola itu ya kan di depan ada ruang tamu dulu ya. Iya, ruang tamu. Itu pakai lampu petromak, masuk Ya, lampu petromak. Saya yang nyetel, jadi kalau malam itu udah dimatikan ya. Jam 11 itu sudah saya siapkan, Pak. Sudah saya siapkan semuanya. Sudah saya siapkan, saya pergi dari rel kereta. Rokok. Ini beliaunya ngaji tapi saya tinggal ke sana. Karena beda profesi. Ya, beda profesi, ya. Saya ngaji dia main di rel kereta itu. Kadang main catur, kadang main rem sama teman-teman di rel kereta itu. Karena dulu itu saya itu siang Pak, bagian malam tak bikin siang. Saya salahnya di situ. Tapi waktu itu kita nggak sadar kan, kita kan terhipnotis dengan Keadaan seperti itu ya. Jadi beliaunya yang sadar, jadi kumpulannya yai ya, akhirnya berbau yai. Kalau kita kumpulnya Ya, pulang ya pulang. Bagusnya wilayah lingkungan situ itu menghormati saya, Pak. Bagusnya. Tidak pernah pemuda-pemuda yang mabuk-mabuk yang tidak pernah mempengaruhi saya. Bagusnya karena memang ya ngerti lah itu bisa dihormati orang-orang lain gitu. Dan termasuk Dalan itu ya teman ini. Ya Dalan itu masih masih polos dia. Belum mengerti jejaknya. Itu menalgus dia langsung hebatnya ketauhidan itu sudah melekat di hebatnya gitu loh Pak. Begitu jamaah-jamaahnya Gus ini paling enggak itu beliaunya pintar menanamkan ketauhidan dulu ke jiwa jamaahnya itu. Setelah tertanam jiwa ketauhidan kan tinggal giring aja pelan-pelan. Tapi kalau diajari syariat ya mungkin kan setiap hari kan mungkin yang kita lakukan itu aja ya. Iya. Tapi kalau ilmu ketauhidan itu paling langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa gitu. Ya, saya kalau mengajarkan di sini juga gitu. Jangan susah atau jangan sakit atau jangan
baru mendekatkan diri pada Allah. Saya yang melarang. Jangan sampai sampai sakit atau ada keluhan atau sambat atau mengeluh pada Allah baru mendekatkan diri pada Allah. Saya yang melarang. Iya. Khawatir Pak, saya terlalu dekat nanti dipanggil. Ini beliau ini. Yang beliau mulai wis. Santai aja. Ngopo manusia itu saya nak kepengen panjang umur itu harus budak. Ya. Karena tidak kalau dipanggil Allah itu enggak kurung-kurung dari awet terus. Rasanya gitu. Jadi kalau orang sakit itu Boleh. kasih kapas ini, Pak. Telinganya kasih kapas. Kenapa, Pak? Dia kan panggil malaikat itu kan Oh ya. dia enggak diem aja kan oleh dudu iki jenenge. Nah iya aku harus Ya, budak. Ya dijogo. Oh sini tuh kalau yasinan itu intinya itu sedikit Pak. Guyonannya saya yang banyak di sini itu. Karena apa? Kan saya yasinan di sini Biar itu gak kan jenuh. biar gak jenuh. Malam Jumat paginya dia kerja, terus habis sisa malam Jumat kan yasinan kan mungkin capek atau gimana gitu. Kecuali kalau malam minggu atau minggu kan saya santai paginya. Tapi kalau malam Jumat nggak bisa Pak. Orang udah selesai udah pulang, Nah, itu harus ada hiburan, ada guyonannya. Tapi sebenarnya inti daripada apa yang saya sampaikan itu cuma sedikit, cuma 30%, guyonan itu 70%, dari pelawak gitu. Tapi ya sedikit banyak kita bertausiah lewat lawakan seperti itu. Tapi kan akhirnya mengena. Oh ya tadi Pak Harun ini ngajari cara Gusti Allah memberi rezeki itu dengan cara seperti ini. Kan sering yang menerangkan Gusti Allah memberi rezeki itu dengan 4 cara kan Pak. Rezeki Gusti Allah itu memberi kepada kita 4 cara. Satu rezeki yang diantar, rezeki yang dicari, rezeki yang dijemput, rezeki yang disediakan. Ini ada di Al-Quran semuanya. Kita termasuk di rezeki yang di mana? Itu loh. Kalau di surat yang rezeki yang diantar itu ada di surat At-Talaq ayat 3. Ya, loh. Kita dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sangka-sangka. Surat Talak ayat 2 dan 3. Kita juga nggak tahu ada dari sana bahwa mobil sini 3 orang dapat rezeki saya, silaturahmi ada 3 orang. Nanti kan panjang umur bisa ketawa, bisa meningkatkan silaturahmi kan, meningkatkan rezeki, meningkatkan umur panjang kan seperti itu. Yang diantar lain Zakatum Laji dan aku. Lah. Nah, itu macam-macam rezeki. Waktu itu Mbak Izzah aku ini surat Ibrahim ayat 7. Ini rezeki yang Ibrahim dan dijemput. 7, Seandainya Talak engkau- ayat Ini 3. juga keikhlasan, atau salah satu rahasia keikhlasan. Kalau engkau memberikan sesuatu, aku akan kuberikan 10 kali lipat. Itu jadi Allah seperti itu. Itu rezeki yang dijemput. Nah, rezeki yang dicari surat An-Najm 39. Najm 39. Saya tidak akan memberikan hadiah atau tidak memberikan rezeki kepada dia selain apa yang diupayakan. Selain apa yang diupayakan, Selain apa Najm yang ayat diupayakan. 3. Itu tadi. Jadi contohnya kayak saya ini sales. Ini ngomong ya kalian rezeki, Pak. Tapi kalau keliling nawarkan barang ke sana ke sana, apa yang saya upayakan tadi itu Langsung diantar menengahnya dapat. Nah, yang keempat ini rezeki yang disediakan. Surat Hud ayat 6. Dan tidak Wis ada jatah, barang melata pun yang akan kudapatkan, kuberikan rezeki. Sudah ada rezeki. Sudah ada rezekinya masing-masing, walaupun Disediakan. mereka bukan muslim. Itu hebat. Walaupun Semua itu ciptaan orang Gusti Allah, semua sudah ciptaannya disediakan. sudah disediakan. Sudah ada bagian-bagiannya. Walaupun dia bukan Muslim. jadi bintang melata pun dia tahu Gusti Allah itu loh. Nek ini ono langit tikus. Di antara 4 ini kita itu rezeki yang keberapa? Ya toh, kita rezeki yang nomor berapa seperti itu. Jadi sini kajarnya gitu. Nanti setelah itu ya tak belok meneh, tak guyoni. Ada yang nggak paham, ya kok rezeki yang diantar ya kayak bojo sampean meteng terus nglairno. Akhirnya apa ada orang ngeteri sabun, toko kono, makanya bojo isa mendang meteng. Ini gitu Pak, di sini biasanya target saya via anak 5 saya 5 kan. Just udah iya ya Pak. Sampun Pak Harun. Nah, Sampun 5. Terus sampai 5 ya. Target itu ya 5 ya. Kesini punya 5 ya. Satu. Iya. Target saya beliaunya nanti suatu hari pasti punya pesantren. Target saya punya pesantren. Semoga beliaunya pasti panjang umur. Amin. Itu. Jadikan pesantren, ya terus baru saya bisa melanjutkan pesantren ini. Saya nyamar nanti datang ke pesantren yang tadi ditempel
Saya baru menawi panjenengan kersa maringi pirsa. Nah, dari jenengan niku berapa bersaudara? 8 ya. 8 bersaudara, terus Abah sendiri, Abah Mas Ikan sendiri berapa bersaudara? Dua Bersaudara ya. dua bersaudara. Orang tuanya udah meninggal, jadi harta yang ditinggal oleh kedua orang tuanya itu dititipkan ke saudaranya yang di desa, ya terus adiknya ini meninggal kelelep di laut waktu dia mencari ikan malam-malam, ya Sahid. terus jatuh nggak bisa renang meninggal. Nah akhirnya bapak saya bilang gini, kalau saya gini terus nggak akan maju hidupnya, kok setiap malam mencari ikan, kapan hidupnya bisa enak, anak-anaknya besok seperti apa. Akhirnya dia berpikir untuk ke Surabaya. Nah, ke Surabaya, mana Pak? Sedayu. Oh, Ya, Gresik. Gresik, Sedayu. Bersih. Jadi begitu di Surabaya jualan roti, jualan minyak, jualan itu sampai halangan dan rintangan jualan roti aja loh, sampai disantet sama temennya, diiri apa bilangnya apa ya, iri gitu loh, apa, dengki sama temennya itu. Padahal sama-sama penjualnya, tapi dengan namanya bapak saya kan sholatnya kuat, tahajudnya kuat. Akhirnya suatu hari kok ada apa namanya, ada petunjuk kok lamar gitu jadi PNS gitu. Ya teman-temannya sebagai roti gitu kan ya nyepelekan, nggak mungkin kamu penjual roti sebagai jadi pegawai negeri, kun fayakun kan. Kalau Gusti Allah jadi, wes bilangnya bisa jadi. Akhirnya jadi pegawai negeri itu. Nah, setelah jadi pegawai negeri, apa yang dicita-citakan bapak saya itu, saya akan mesti nyeneng anakku, nggak akan mungkin ketambak lagi, nggak mungkin ke laut gitu loh. Akhirnya sampai sekarang pun ya hidupnya di Surabaya. Ini ada apa gitu. Sedayu kan wilayah pesisir, Nah, ya, sisi. tempat kota santri. Nah, kota santri. Jadi kalau dipikir-pikir itu bapak saya urutan anak keturunan wali keberapanya nggak tahu beliaunya, nggak sama mungkin. Sempur. Beliau wafat 2016. 2016 baru Usia Usia 81. 82 ya. 81, 83 ya. Lupa gua. Tapi sudah istilahnya kita sudah tahu kalau kepergiannya bapak itu kita sudah tahu. Yang tahu pertama saya dari keluarga ini begitu apa nggak tahu. Saya tuh tiba-tiba kok ngomong nggak gitu loh. Karena saya hitung antara 7, 11 dan 21. Tapi mantapnya kalau di 11 ini pas habis lebaran. Saya tuh mau bareng aja wis. Nah, kita disuruh bapak itu untuk baca surat Al-Mulk. Nah, baca surat Al-Mulk kan kerajaan itu ya. Kerajaan. Nah, semua anaknya suruh baca itu. Nah, memang dari bacaan-bacaan itu mungkin orang kalau sudah mau meninggalkan wajahnya kan sudah berbeda. Gitu. Arwahnya apa, jiwanya kan sudah berbeda. Dari kurang 100 hari ya Gus, ya Gus ya. 40 hari, kurang 3 hari. Ada tanda-tanda. Tanda-tandanya sudah kelihatan bapak saya ini wajahnya sudah enggak, udah kosong gitu. Cuma aja jasadnya aja di situ. Karena kan orang mati tidak mati melainkan hidup. Rohaninya sendiri Nah, sudah melainkan pergi. hidup, Udah. tapi dia bisa berkumpul dengan keluarganya dengan satu titik sinar supaya dia bisa mengikuti kan seperti itu Mas ya. Surat Al-Amsal 122 ya. 122. Nah, ya, Dengan betul. cahaya itu mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Bener ya, 1 Iya, 22 ya. iya, Tadi aku ngawur ditafsiri tadi. ngono. Tadi aku ngawur tadi. Betul ya, ternyata. Bisa hebat Gus ini. Biar dilatih ngono iki le. Nah, maksudnya seperti itu, Pak. Jadi makna daripada surat itu kita memaknainya gitu, memaknainya gitu. Memaknainya dalam arti yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kita nggak boleh ngaji di sini, harus hijrah. Saya ngaji di Hijrah sini, syiar, pindah-pindah supaya ada bekasnya kita untuk syiar itu
Rasulullah pun juga begitu ke Madinah. Makanya ayat itu ada Makkiyah wal Madaniyah, ada yang turun di Mekah dan Madinah gitu. Harus begitu. Di Mekah biasanya itu diawali dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Nah, kalau di Madinah biasanya diawali dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Ada ciri-ciri. Ini kalau teman nggak tak beritahu ini. Panggilan itu. Nah, ini panggilan itu. HP-nya nyari ya Allah, subhanallah. Gak rusak, guys. Halo. Halo. Iya. Iki mari ngene nek tembungku lho. Nambi. Iya. Ini kopi saya ya. Iya, dulu habis ini. Ya, salam. Kalau ingat saya apa yang diomongkan tadi, saya dulu mempelajari ilmu pertama di Bungkul. Mengetes ilmu, apakah saya itu bisa melihat atau apa. Jam 11, hanya wiritan berapa kali ribu, berapa ratus, bukan ribu, berapa ratus. Sudah kelihatan Pak, jam 11. Terus diketoi Pak, ini Bungkul itu. Tahu campur. Ya, nenek. Oh. Wes. Halo. Ya, salah. Ya. Hah? Halo. Iya, bentar lagi di situ. Tunggu ya. Oke. Ya, Ya. Kalau beliaunya masih ingat wiritan yang dikasihkan kemarin itu bisa diamalkan Pak. Oh, ingat betul. Di KW itu. Makanya suatu hari kalau beliau itu ngomong ayat atau wiritan asmaul husna jenengan harus direkam. Nah itu nanti suatu hari dikerjakan dengan sendirinya. Ya, tanpa pengetahuan siapapun kita kerjakan sendirinya. Nantinya hebatnya ilmu tadi itu datang langsung Pak. Kita nggak tahu, tapi orang lain yang tahu. Bahwasanya pekah. Makanya kan dikai wejangan ben pekah. Saya itu pegawai swasta. Kabeh dulur-dulur sudah punya rumah sampingan. Dibaca. Sama. Besoknya dapat. Besok sudah dapat. Semua putranya beliau punya. Saya pikir nggak mungkin lah. Kerja saya apa terus waktu itu bisa besok kok dapat. Nah, tapi saya yakin saya bantu. Tajud tajud, 2 ikut 2. Cuma gitu, cuma ya gitu. 2 ya 2 saya, tapi pikiran saya itu kesana itu bapak saya kan nggak tahu. Ya, tiba-tiba tak suwe-suwe nong ini wiritan. Delok wah anak saya ini terlalu kusuk ini padahal ini. Tapi hebatnya itu loh, tercapai. Iya. Padahal kita itu nggak sungguh-sungguh. Itu sama dengan orang baca Yasin, kehujanan. Dia nggak hafal baca Yasin, tapi baca Yasin. Kalau dia bersungguh-sungguh berhenti itu hujan. Itu insya Allah berhenti. Ada beberapa ulama atau kiai yang cerita waktu pengajian bicara seperti itu. Dia itu kepingin hafal surat Yasin. Begitu mau berangkat pengajian, kehujanan, hanya dia berteduh. Dia mau baca Yasin tapi nggak hafal, yang dibaca cuma Yasin. Karena dia bersungguh-sungguh berhenti hujannya. Ya mungkin saya salah satu seperti itu. Karena saya wiritan atau sholat yang tidak bersungguh-sungguh, tapi saya itu bersungguh-sungguh tapi nggak hafal. Wiritan kayak apa, doa-doa yang disampaikan apa, pokoknya ngikut. Itu aja Pak. Pokoknya aku tahu ngomong. Aku saking lali nih, krungu karo Ustaz Harun ngono, akhirnya aku macane Harun mandek. Ya wis iki do dinteni. Tenang aja. Cuman inti daripada pembicaraan kita Pak, yaitu mas-mas ini untung di sini itu adalah suatu rezeki atau rezeki dari Gusti Allah yang belum bisa diambil oleh jamaah-jamaah yang lain. Karena apa? Itu rahasia saya buka sampean. Beliau ini mempunyai rahasia keikhlasan yang terbaik yang belum pernah kita diberitahu. Suatu hari nanti kasih keceplosan pasti diomongkan. Yang kedua, wiritan beliau. Wiritannya ini bapak saya ini nggak ngasihkan, tapi beliau yang dikasihkan. Tapi kalau mau bersama saya nggak pernah ngasih ya. Kasih kan ya kodam, ya kodim, ya kodam. Repot juga. Ya wis. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ngapunten, matur nuwun.